Baik, selamat pagi, selamat datang kembali masih bersama saya Irfan Leonusa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai dasar pemrograman PHP. Eh, Kita masuk ke pengenalan apa itu PHP. Untuk sejarah dan awal mula PHP itu apa, berasal dari mana, tidak akan saya bahas di pertemuan kali ini. Jadi langsung saja ke pengertian apa itu PHP. Jadi PHP merupakan bahasa pemrograman berbasis web yang memiliki kemampuan untuk mengolah data secara dinamis. Karena dia berbasis web, maka medianya pada sebuah PC, komputer, atau laptop itu biasanya menggunakan sebuah browser. PHP dikatakan sebagai server-side embedded script language, yang artinya semua program yang ditulis akan dijalankan oleh server side. Beda halnya dengan HTML ya. Kalau HTML itu client side. Jadi tidak perlu ada servernya pun di bagian ujung sana. Itu untuk HTML masih bisa terlihat terbuka. Tapi untuk PHP kalau tidak dijalankan pada sebuah server tertentu, web server tertentu, maka scriptnya tidak akan mengeluarkan hasil atau data apapun. Hanya script biasa saja. Pada umumnya, semua aplikasi dibangun menggunakan PHP memberikan hasilnya pada web browser. Tapi, prosesnya secara keseluruhan dijalankan pada bagian server. Ini contoh ilustrasinya. Jadi pada sebuah browser, pada PC tertentu, dia merequest sesuatu, misalkan request dokumen hello.php. Nah, hello.php ini akan melakukan proses di server, proses PHP, bahasa pemrograman PHP di server. Kalau misalkan dia menggunakan database, maka hasil dari database-nya dicari dan dibalikan lagi ke proses PHP-nya. Kemudian hasilnya ditampilkan di HTML file, dokumen HTML, dan HTML-nya ditampilkan ke browser kembali. Jadi ini semua dijalankan di bagian server. Nah, perintah-perintah PHP dapat disisipkan di bagian manapun dalam dokumen HTML. Yang perlu dilakukan hanyalah menyisipkan script HTML dan menyimpannya dengan format file. Nama filenya apa? .php. Kalau misalkan masih .html, maka walaupun sudah disimpan di bagian server, sisi server, ketika dibuka di browser, tidak akan melakukan pengolahan data menggunakan script bahasa pemrograman PHP karena extensionnya masih HTML. Apa itu Apache Web Server? Ini salah satu web server yang biasa digunakan untuk mengelola server side. Jadi web server adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang dipakai untuk menyimpan dan mengirim dokumen HTML untuk digunakan dalam World Wide Web atau Internet. Ini diambil dari Kamus Istilah Komputer dan Informatika. Jadi cara kerjanya web server berkomunikasi dengan klien web browser dengan protokol Hypertext Transfer Protocol atau HTTP.
Dengan protokol ini, komunikasi antara web server dengan kliennya dapat saling dimengerti. Contoh, ini gambar satu, browser klien merequest sesuatu data atau gambar atau apapun itu melalui internet, melalui protokol HTTP, masuk lewat internet, www, kemudian sampai di server komputer yang dituju. Nah, kemudian server ini merespon dan memberikan hasilnya melalui HTTP respon, protokol yang sama, HTTP, kemudian ditampilkan ke browser lain. Oke, ada satu software yang saat ini akan kita gunakan, yaitu Exam. Jadi Exam ini singkatan dari cross platform, Apache, MySQL, PHP, dan Perl. Jadi dia merupakan sebuah paket instalasi software-software yang disebutkan ke dia. Kalau di Windows namanya WAMPP. Kalau di Linux ini awal mula Exam itu ada, namanya LAM. Linux, Apache, MySQL, PHP Perl. Kalau di Mac namanya MAM. Mac, Apple, Mac, Apache, MySQL, PHP, dan Perl. Untuk instalasinya untuk softwarenya dapat diunduh pada apachefriend.org. Ada beberapa versi karena dia cross platform, jadi dia bisa berjalan di OS yang banyak diminati saat ini, yaitu Windows, Linux, dan Apple. Ini instalasinya sangat mudah, tinggal mencek apa yang kita butuhkan, kemudian next. Dan ini Bitnami for Exam adalah free installer. Jadi CMS ini atau misalkan aplikasi-aplikasi berbasis web lainnya bisa langsung diinstal menggunakan Bitnami for Exam ini. Kemudian finish. Ketika finish, maka akan ditampilkan control panel seperti berikut ini. Nah, biasanya yang saya gunakan yaitu modulnya Apache, MySQL, Apache dan MySQL saja untuk memulai pemrograman PHP. Jadi ini harus di start terlebih dahulu sehingga server dapat digunakan untuk pemrograman PHP. Nah, biasanya untuk pada browser kita akan memanggilnya dengan nama localhost nama foldernya apa. Nah, nama foldernya apa itu kita harus simpan pada sebuah folder pada bagian folder exam. Itu namanya htdocs. Jadi adalah folder untuk menaruh file-file latihan PHP yang akan kita lakukan nantinya. Folder ini akan otomatis dibuat pada saat menginstal SAM tadi. Saat kita memanggil alamat localhost pada browser, maka akan ditampilkan hasil kompilasi dari file-file yang berada pada folder htdocs. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aturan-aturan dasar PHP.
Yang pertama itu adalah cara penulisannya. Ada dua tipe, yaitu embedded script dan non-embedded script. Yang embedded script, jadi script PHP disisipkan pada sebuah dokumen HTML dan diberi nama file.php. Kemudian disimpan pada sebuah localhost atau htdocs, baru dapat dibuka pada browser localhost nama folder tertentu. Kemudian ada lagi penulisan non-embedded script, yaitu semua file itu harus berada pada tag kurung buka PHP, kurung tutup PHP. Jadi penulisannya menggunakan bahasa pemrograman PHP seluruhnya, tidak disisipkan pada sebuah dokumen HTML. Komen, ada dua tipe komen, single line menggunakan backslash 2 kali, atau menggunakan crash untuk single line comment. Untuk double line atau multi line comment menggunakan slash bintang, terus komennya apa, kemudian ditutup bintang slash. Oke, hal yang pertama akan kita pelajari adalah variabel dalam sebuah PHP. Jadi variabel ini merupakan memori sementara untuk menyimpan data, baik string maupun numerik. Di dalam PHP sendiri, variabel dibagi menjadi 3 hal yang utama, yaitu string, numerik, dan array. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai variabel ini pada bagian video berikutnya. Untuk sekarang ini gambaran besarnya saja. Jadi variabel itu dimulai dengan lambang dolar, US dollar. Dia itu sifatnya case sensitive, sama tidak boleh menggunakan spasi. Ini contoh-contoh penulisan yang benar ya. Jadi dolar, nama variabelnya apa, huruf besar, huruf kecil dan huruf besar itu merupakan variabel yang berbeda. Kemudian ini menggunakan camel case, jadi huruf kecil, kata berikutnya dimulai dengan huruf besar, atau underscore atau strip boleh. Yang nggak boleh itu menggunakan spasi. Dan spasi, dan harusnya angka dolar kemudian angka pun harusnya kurang baik ya, atau mungkin nggak bisa. Nanti kita coba di bagian demo. Ada keyword-keyword yang tidak boleh dipakai sebagai variabel, itu sudah di reserve keywordnya oleh pemrograman PHP. Jadi ketika kita menggunakannya sebagai sebuah nama variabel akan membuat confuse. Nah ini dia. Put lead. Jadi variabel ini boleh digunakan, tapi akan dapat membingungkan bahasa pemrograman programmer dan bahasa pemrograman itu sendiri. Ini adalah variabel-variabel yang tidak boleh, yang sebaiknya tidak digunakan sebagai variabel. Oke, kita lanjut ke variabel selanjutnya, yaitu string. Jadi digunakan untuk menyimpan data teks yang ditandai dengan tanda kutip, baik tunggal maupun ganda.
Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya apa itu tanda kutip tunggal, apa itu tanda kutip ganda. Perbedaannya di bagian mana. Numerik berisi angka baik berupa bilangan bulat ya. Sorry. Ini harusnya bilangan bulat ataupun bilangan desimal. Array itu merupakan variabel yang memiliki beberapa nilai. Jadi contohnya kita punya nama variabel kelompok itu memiliki nilai-nilai nama-nama anggota kelompoknya. Oke, kita akan lanjut ke bagian editor. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan editor Visual Studio Code. Saya akan membuat sebuah folder, sebuah nama file, namanya string.php. Jadi folder ini harus berada pada folder htdocs, kemudian nama foldernya apa. Baru bahasa pemrograman PHP ini dapat berjalan dengan semestinya. Oke. Untuk saat ini saya hanya menggunakan bahasa pemrograman PHP, tidak di-embedded ke dokumen HTML. Ya, script PHP dimulai dari tag pembuka PHP dan tag penutup PHP. Saya akan buat sebuah variabel namanya nama. Jadi semua yang ada di kutip 2 ini berupa string, kemudian diakhiri dengan titik koma. Jadi stringnya bisa menggunakan kutip ganda atau kutip tunggal ya. Kalau numerik tidak perlu menggunakan tanda kutip. Untuk array dimulai dengan kalimat array pada sebuah variabelnya, kemudian kurung buka, kemudian nama arraynya. Jadi ini nilai yang pertama, kemudian nilai yang kedua, kemudian nilai yang ketiga, diakhiri dengan titik koma. Oke. Nah, untuk menampilkan pada sebuah browser, kita menggunakan fungsi echo atau print. Apa bedanya echo dan print? Kita akan bahas di pertemuan berikutnya.
Saya menggunakan non-embedded script, jadi ketika akan menuliskan tag HTML tetap menggunakan bahasa pemrograman PHP. Jadi untuk string lain dapat menggunakan slash atau crash. Untuk memanggil isi dari sebuah array, itu kita dapat menggunakan huruf siku, kemudian indeksnya ke berapa? Indeks ke 0, berarti nama Irfan yang keluar. Oke, save. Kemudian saya akan buka menggunakan perintah localhost. Nama foldernya, maka akan ada sebuah file namanya string.php. Jika dibuka, maka hasilnya terlihat pada browser. Jadi ini double quote, ini single quote, ini numerik, dan ini array indeks ke 0. Oke, sekian dulu untuk pembahasan dasar pemrograman PHP bagian pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat